Selamat datang di Radio Horor Official, tempat di mana cerita gelap, bisikan mistis dan rahasia tersembunyi terungkap. Di sini, kami membawa kamu masuk ke dalam dunia penuh misteri yang tak terjamah. Siapkan diri dan nyalakan imajinasimu, karena setiap malam kegelapan akan bercerita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari kami. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke ceritanya. Langit sor di desa Kawisari mulai memerah, menyambut datangnya malam yang dipercaya keramat oleh warga sekitar. Malam satu Surong Bayu, seorang pemuda yang telah lama tinggal di kota, kembali ke desa untuk menjenguk kakeknya yang sudah uzur. Mbah Darwan, seorang dukun tua yang dihormati sekaligus ditakuti oleh warga desa. Suasana desa terasa berbeda dari biasanya, jalanan sunyi, pintu rumah tertutup rapat. Hanya terdengar suara serangga dan gelegar gamelan dari arah balai desa. Ritual malam suruh telah dimulai. Namun Bayu tak terlalu peduli, baginya semua itu hanya tradisi kuno yang terlalu dilebih-lebihkan. Di beranda rumah kayu tua milik Mbah Darwan, Bayu duduk sambil menyeruput kopi pahit. Mbah Darwan menatap cucunya dengan mata yang tajam namun saim. "Bayu, malam ini jangan keluar rumah, jangan pernah dekati hutan sebelah barat. Di sana ada batas yang bahkan manusia tak boleh menyentuhnya." Bayu mengernyit. "Kenapa, Mbah?" "Karena mitos gerbang gaib itu. Bukankah itu hanya cerita buat nakut-takut anak kecil?" Mbah Darwan menghela nafas panjang, lalu mengangkat tangannya yang keriput dan menunjukkan sebuah batu kecil berwarna hitam pekat. Batu itu berdengit lembut seolah-olah memiliki detak jantungnya sendiri. Ini warisan leluhur. Batu ini hanya berputar saat gerbang alam lain mulai terbuka. Seperti sekarang, malam itu, saat Bayu mencoba tidur, ia bermimpi melihat hutan berselimut kabut, dan suara perempuan tua membisikkan, "Waktu telah tiba. Darah akan dibayar dengan darah." Bayu terbangun dalam keadaan berkeringat dingin. Di luar rumah, angin bertiup keras, dan suara kentongan bertalu dari balai desa. Mbah Darwan berdiri diam di depan pintu, dengan mata menatap gelapnya malam. Lalu berkata pelan, "Gerbang itu sedang terbuka, dan seseorang telah terpanggil." Bayu tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari teror panjang yang bukan hanya menghantui dirinya sendiri, tapi juga seluruh desa. Keesokan malamnya, rasa penasaran Bayu semakin membuncar. Mimpi tentang hutan menggambarkan dan suara-suara gaib masih menghantuinya, namun ia mengabaikannya sebagai efek dari cerita-cerita mistis sang kakek. Diam-diam, ia menghubungi 3 temannya yang tinggal di kota, namun pernah besar di desa itu juga, Rino, Tese, dan Agil. "Gua dengar di hutan barat ada tempat ritual yang cuma muncul pas malam suruh. Yuk, kita buktikan." Mereka membawa senter, kamera, dan drone kecil. Dengan motor, mereka melewati jalan setapak hingga ke batas hutan yang dikeramatkan warga. Suasana malam itu begitu ganjil. Kabut turun perlahan, dan suara jangkrik tiba-tiba hilang saat mereka melewati batas batu bertulis aksara Jawa kuno yang sebagian telah terkikis waktu. Mereka menemukan sebuah pohon beringin raksasa di tengah hutan. Di bawahnya, terdapat alas bambu kecil berisi sesajen, bunga 7 rupa, kelapa, dupa yang masih mengepul, dan potongan ayam hitam. Agil tertawa kecil dan mengambil gambar sesajen itu. "Ah, kayak gini doang yang ditakuti? Kuno banget." Agil tendangan dupa yang menyala hingga terjatuh. Tiba-tiba, angin dingin menandakan kencang dari segala arah. Kabut tebal turun drastis. Lampu senter mereka mulai berkedip. Dari arah belakang, terdengar suara gamelan Jawa yang pelan, nyaris tak terdengar, namun menusuk sanubari. Tasa tiba-tiba pingsan. Rino melihat sesuatu dari balik kabut. Sosok wanita berpakaian kebaya putih, dengan wajah hancur dan mata hitam pekat berdiri tak jauh dari mereka berlari. "Ada yang lihat kita!" teriak Rino. Mereka berlari membopong Tessa keluar hutan dengan panik. Di belakang, suara gamelan semakin keras, diiringi suara tangisan dan tawa menyeramkan bersahut-sahutan. Sesampainya di rumah Mbah Darwan, Bayu mencoba membangunkan Tessa yang masih pingsan, namun tiba-tiba Tessa membuka mata dan berteriak keras, tapi bukan suara, melainkan suara perempuan tua. "Satu sudah kau ganggu.
7 akan kau bayar. Mbah Darwan segera melemparkan segenggam abu kemenya ke wajah Tessa hingga ia pingsan kembali. Dengan wajah tegang, Mbah Darwan berkata, kalian sudah melampaui batas, sekarang semuanya harus menanggung akibatnya. Malam itu, setelah kejadian kerasukan Tessa, suasana rumah Mbah Darwan diliputi aura mencekam, asap dupa memenuhi ruangan. Dan sang kakek terus membaca doa dalam bahasa Jawa kuno sambil menaburkan garam ke 4 penjuru rumah. Bayu, yang biasanya skeptis, kini mulai merasa takut. Apa yang sebenarnya terjadi? Wah. Mbah Darwan menatap Bayu dalam-dalam. Kalian sudah membangunkan penunggu gerbang suro. Gerbang itu hanya boleh disentuh oleh yang memiliki darah warisan. Kalian orang luar, dan kalian mengganggu sesajen. Itu seperti mengeluarkan perjanjian tua antara leluhur desa dan dunia seberang. Di malam yang sama, Rino, yang sudah pulang ke rumahnya, mulai merasakan hal-hal aneh di dalam ruangan yang gelap. Ia mendengar suara orang berbisik di balik pintu lemari. Saat membuka pintu itu, ia tak menemukan apapun, namun bayangan di dinding menunjukkan siluet dirinya tergantung di langit-langit. Rino menjerit, tapi tak ada suara yang keluar. Ia mencoba lari keluar rumah, tapi jalanan seperti berubah bentuk. Ia tersesat dalam kabut, dan dari kejauhan terdengar suara wanita menyanyi tambang Jawa dengan irama lambat dan mengerikan. Sementara itu, di rumah Mbah Darwan, Tessa mulai menggambar sesuatu tanpa sadar. Tangannya bergerak sendiri dengan pensil, mencoret-coret kertas hingga terbentuk gambar pohon beringin besar dan 7 kepala tergantung di dahannya. Ia menangis, gemetar, dan berkata, kita sudah diikutin. Dia nggak mau kita pergi sampai bayar lunas semuanya. Paginya, kabar buruk datang. Rima ditemukan tewas tergantung di pohon belakang rumahnya dengan mata membelalak dan mulut menganga seperti sedang menjerit. Namun yang lebih mengerikan, pohon itu adalah pohon yang digambarkan Tessa tadi malam. Warga desa mulai panik. Mereka percaya kutukan Suro telah bangkit kembali. Mbah Darwan lalu menunjukkan sebuah kitab tua dan berkata, 7 akan ditagih. Dan hanya darah pemilik warisan yang bisa membuka jiwa atau menutup gerbang. Kamu tahu artinya itu? Bayu menatap kakeknya tak percaya. Ia mulai sadar bahwa darahnya menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak diwarisi oleh manusia biasa. Hujan turun deras mengguyur desa Kawisari. Petir menyambar berkali-kali saat jenazah Rima dikuburkan sebelum matahari terbenam sesuai permintaan Mbah Darwan. Tapi meski tubuhnya telah dikubur, warga desa merasa arwah Rino belum pergi. Bayu, Tessa, dan Agil berkumpul di rumah Mbah Darwan. Mereka murung, trauma, dan mulai menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekadar hukuman dari alam, tapi semacam upacara pembalasan dendam dari dunia gaib. Dia penunggu itu nggak cuma mau menakut-nakuti, dia benar-benar menuntut darah, kata Mbah Darwan sambil menunjukkan lukisan dinding kuno yang terdapat di ruang bawah tanah rumahnya. Di lukisan itu, terlihat 7 bayangan manusia mengelilingi pohon beringin berdarah, dan di tengahnya seorang wanita berjubah hitam membawa kendil berisi potongan tubuh. Setiap malam Suro, jika perjanjian dilanggar, 7 jiwa akan dijadikan tumbal. Kalian sudah menyebabkan gerbang terbuka tanpa izin. Sekarang kutukan bekerja. Rino baru memulai. Tak lama setelah itu, Agil mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Ia sering menyendiri, berbicara sendiri di depan cermin, dan beberapa kali menghilang di malam hari. Saat Bayu mencoba membuntutinya, ia mendapati Agil sedang berdiri diam di depan pohon beringin di hutan larangan. Dalam kondisi hujan lebat, tubuhnya gemetar dan mata kosong. Mereka memanggilku, aku bisa mendengar mereka. Suara gamelan itu indah sekali, Bayu menariknya paksa kembali. Tapi malam itu menjadi malam yang paling mengerikan di rumahnya sendiri. Agil tiba-tiba menjerit kesakitan, suara tulangnya patah terdengar jelas. Tubuhnya menegangkan dan menggeliat seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Keluarganya berusaha membantu, namun tak ada yang bisa menyentuhnya. Tubuh Agil tak disentuh oleh tangan manusia, seperti ada pelindung gaib yang membakar siapapun yang mendekat. Dalam hitungan menit, Agil terbunuh dengan posisi tubuh melengkung, patah ke belakang, mulut robek seolah ditarik paksa ke arah telinga, dan matanya membeku menatap langit-langit. Di dinding ruangan, membentuk tulisan aksara Jawa kuno daran. Mbah Darwan membacanya dengan suara serak. 2 telah kembali, 5 akan menyusul. Bayu dan Tessa menatap satu sama lain, ketakutan setengah mati. Mereka sadar, kutukan ini bukan permainan. Dan waktu mereka semakin habis. Sejak kematian Agil, Bayu mulai kehilangan arah.
Dua sahabatnya mati dengan cara mengenaskan, dan suara-suara dari mimpi mulai semakin nyata. Malam demi malam, Bayu mengalami mimpi yang sama. Ia berjalan di lorong batu sempit dan berdarah, diterangi cahaya remang kemerahan, diiringi bisikan perempuan yang memanggil namanya dengan nada memanggil. Bayu, warisanmu belum lunas. Bukan Tessa pun mulai ikut mendengarkan gamelan meski ia berada jauh dari pusat desa. Ia berkata tubuhnya sering membeku di malam hari, seperti ditahan oleh tangan-tangan dingin dari balik kasur luka. Memar muncul di tubuhnya, padahal ia tak pernah jatun. Mbah Darwan tahu waktunya semakin sempit. Ia memanggil Bayu ke ruang bawah tanah rumahnya, tempat menyimpan benda-benda pusaka leluhur. Di sana terdapat sebuah batu lumpang tua, bekas darah berkarat menempel di bagian tengahnya. Lumpang ini digunakan untuk gerbang membuka ke alam seberang. Tapi hanya keturunan darah asli yang bisa terletak kembali. Kamu, Bayu, bukan aku. Bayu menolak, tapi malam itu, ia kembali bermimpi namun kali ini ia tak sendiri. Ia melihat Agen dan Rino duduk bersimpuh di lorong batu itu, tubuh mereka berdarah, wajah mereka penuh luka. Namun mata mereka memohon, tolong kami, Bayu. Tolong bangun. Dalam keadaan musim dingin, Bayu memutuskan kembali ke pohon beringin. Tapi kali ini sendirian, ia menggali di akar pohon itu dengan tangan kosong. Hingga akhirnya ia menemukan batu bulat yang terasa hangat dan berat saat disentuh. Saat batu itu diangkat, tanah di bawahnya terbelah, menampilkan lubang masuk ke sebuah terowongan batu berdarah, terowongan ke dunia lain. Bayu turun perlahan. Cahaya dari senter ponselnya mulai redup sendiri, dan di dalam lorong itu, hanya ada satu suara, tambang Jawa Pelan, mengiringi bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Semakin dalam ia berjalan, ia melihat bayangan 7 sosok dengan wajah rusak. Menyambutnya di tengah lorong, ia melihat wanita berpakaian hitam, duduk bersimpuh sambil membawa kendil. Kamu pewaris darah perjanjian, kamu yang membuka, kamu yang harus menutup, tapi ada harga yang harus dibayar. Bayu mencoba lari, tapi tubuhnya terasa berat. Dunia di sekitarnya mulai runtuh, lorong berubah menjadi jalan desa yang dipenuhi tulang belulang, dan langit merah menyala seperti neraka. Ia terbangun kembali di depan pohon beringin sendiri, dengan tangan berlumuran darah, dan batu pusaka itu kini menghitam di genggamannya. Di belakangnya, terdengar suara Mbah Darwan. Namun bukan dengan suara tua dan berat, melainkan suara rendah, dalam, dan menggema. Gerbang sudah terbuka sepenuhnya. Tinggal kau pilih, Bayu. Siapa yang akan menjadi penutupnya? Sejak keluar dari terowongan gaib di bawah pohon beringin, Bayu tidak lagi sama. Matanya sering kosong, tubuhnya sering dingin meski udara panas. Ia merasa ada sesuatu yang kini menumpang di dalam dirinya. Batu pusaka yang ia bawa dari bawah pohon itu kini berdingit seperti jantung, dan setiap malam gamelan terdengar semakin jelas, bukan dari luar, tapi dari dalam kepalanya. Mbah Darwan melihat perubahan itu dan segera mengadakan ritual pemanggilan arwah leluhur. Di dalam pendopo tua, ia membakar dupa, menabur bunga kantil, dan membaca mantra kuno. Saat ritual mencapai puncak, roh-roh leluhur muncul dan menampilkan kebenaran sejarah kelam keluarga mereka. Darahmu adalah darah pengkhianat perjanjian. Nenek moyangmu dulu membuka gerbang demi kekuasaan, tapi dia takut menutupnya dan memilih menyumbangkan 7 orang tak bersalah demi keselamatannya. Kini roh-roh yang tertinggal menuntut bayaran. Bayu tersentak di dalam penglihatannya. Ia melihat masa lalu berdarah. 7 warga desa dipaksa menjadi tumbal oleh seorang dukun muda kakek buyutnya sendiri dalam upacara pemanggilan. Kekuatan gaib di malam suro, mereka disiksa dan dikubur hidup-hidup di bawah pohon beringin demi kekuasaan. Gerbang gaib yang kau buka adalah pintu menuju tempat mereka dikurung, dan kini mereka bebas menuntutmu. Sementara itu, Tessa mulai sakit parah, tubuhnya terus membiru, matanya berubah warna kehitaman, dan setiap malam ia berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Bayu, kamu yang menyebabkan semua ini. Salahkan darahmu sendiri. Tessa kerasukan salah satu arwah korban, seorang gadis kecil bernama Ningru, yang dulunya dijadikan tumbal meski belum genap berusia 10 tahun. Bukan kami yang jahat, kami hanya ingin ditutup dengan benar. Tumbal harus dibayar dengan tumbal. Darah dengan darah. Bayu sadar, untuk menutup gerbang itu, harus ada yang dikorbankan, dan hanya 2 pilihan yang tersisa, Tessa atau dirinya sendiri. Mbah Darwan mengingatkan, jika kau tidak memilih, arwah-arwah itu akan menuntut jiwa-jiwa lain secara acak. Sampai 7 tubuh terkumpul, malam pun tiba, dan Bayu harus bersiap.
untuk melakukan penebusan dosa leluhur. Malam ketujuh sejak gerbang dibuka, langit di atas desa Kawisari tampak seperti terbakar. Merah pekat tanpa bintang, dan angin beraroma dupa basi membuat setiap sudut desa, warga tak ada yang berani keluar. Semua tahu, malam ini akan menjadi malam terakhir bagi salah satu dari mereka. Bayu berdiri di depan pohon beringin keramat, ditemani Mbah Darwan yang membawa kendil pusaka dan secari kain kafan warisan leluhur. Di belakangnya, tubuh Tessa terbaring, lemah, dirasuki ningrum arwah anak kecil korban tumbal masa lalu yang terus menyanyikan tembang Jawa sambil menangis. 7 harus dibayar, 2 telah diambil, 5 masih menunggu, tapi hanya 1 penutup. Pilih, sebelum kami yang memilih. Bayu terisak, tangannya gemetar saat menggenggam batu pusaka yang kini berdenyut cepat, seperti detak jantung menjelang kematian. Ia menatap Mbah Darwan. Kalau aku yang menutup gerbang ini, apakah semuanya akan selesai? Mbah Darwan menjawab lama. Kemudian, dia mengangguk. Jika darah pemilik warisan menyerahkan dirinya, gerbang akan tertutup, tapi bukan tubuhmu yang dikorbankan, Bayu. Jiwamu. Bayu paham. Ia harus meninggalkan raganya dan menjadi penjaga gerbang abadi terperangkap di dunia antara. Sementara itu, Tessa terbangun sesaat, matanya berkaca-kaca, sadar sesaat dari kerasukan. Bayu, jangan lakukan ini, bukan salahmu. Tapi Bayu hanya tersenyum tipis, bukan salahku, tapi ini tanggung jawabku. Ritual dimulai. Mbah Darwan menggambar lingkaran darah di tanah. Bayu duduk bersila di tengahnya, mengenakan kain kafan putih, dan batu pusaka tergeletak di atas jantungnya. Mantra mulai dibaca, dan udara berubah. Dingin menggigit. Dari dalam pohon beringin, 7 arwah korban muncul perlahan. Wajah mereka pucat, sebagian berdarah, sebagian kehilangan anggota tubuh. Mereka mengelilingi Bayu sambil melantunkan tembang kematian. Tiba-tiba, petir menyambar. Tanpa suara, tanah bergetar, cahaya menyilaukan muncul dari batu pusaka, dan tubuh Bayu mulai terangkat perlahan. Aku serahkan jiwaku, demi menutup apa yang telah terbuka, ucapnya lirih. Dalam sekejap, tubuh Bayu membeku, dan roh Bayu terhisap masuk ke dalam batu. Batu itu kemudian retak, dan hancur menjadi debu. Arwah 7 korban berhenti bernyanyi. Mereka tersenyum lirih, perlahan memudar, satu persatu masuk kembali ke dalam tanah. Di bawah pohon beringin, Tessa menangis di pelukan Mbah Darwan. Langit perlahan kembali gelap, seperti biasa, angin berhenti, desa kembali hening, gerbang telah ditutup, tapi dengan harga yang tak bisa dikembalikan. 2 minggu telah berlalu, sejak ritual penebusan di pohon beringin, desa Kawisari kembali tenang, tak ada lagi suara gamelan gaib, tak ada lagi kerasukan atau kematian misterius. Warga mulai berani keluar rumah, berjualan di pasar, dan saling menyapa tanpa rasa takut. Bayu tak pernah kembali. Di pendopo rumah tua Mbah Darwan, Tessa duduk sendiri menatap batu nisan kecil tanpa nama yang ditancapkan di dekat pohon keramat. Ia mengenang tawa Bayu, senyum cerobohnya, dan keberaniannya menghadapi kutukan yang bahkan bukan salahnya. Mbah Darwan kini terlihat jauh lebih tua dan diam. Ia tahu cucunya telah menjadi penjaga dunia antara. Namun malam itu, sesuatu berubah. Saat Tessa hendak tidur, ia mendengar suara lembut dari arah jendela. Bukan suara gamelan, melainkan bisikan. Pelan, dalam, dan akrab. Tessa, ia menoleh dengan cepat. Di cermin kecil di dinding kamar, tampak bayangan wajah Bayu bukan dengan senyum hangat, tapi menimbulkan kekosongan seolah menahan beban berat di balik dunia lain. Aku masih di sini. Gerbang tak pernah benar-benar tertutup. Selama darah pengusiran masih mengalir, pintu akan selalu punya celah. Tessa menjerit. Cermin itu pecah seketika, dan dari retakannya muncul teresan darah hitam yang mengalir perlahan ke lantai, membentuk lambang lingkaran yang sama seperti di ritual malam itu. Mbah Darwan masuk ke kamar dengan tergesa-gesa. Ia melihat simbol itu dan membeku. Mustahil, bisiknya. Kutukan belum selesai. Pia hanya pergi. Saudara pendengar, saat malam 1 Suro tiba, jangan pernah menganggap itu hanya pergantian bulan. Di balik malam yang senyap itu, ada pintu yang membuka diam-diam. Pintu menuju dunia, di mana roh balas dendam dan luka lama tak pernah benar-benar mati. Bayu, seorang cucu dari darah tua, mencoba menutup luka leluhur dengan jiwanya sendiri. Tapi ternyata, apa yang dikorbankan tak pernah cukup untuk menenangkan mereka yang disakiti. Karena darah hanya bisa ditebus dengan darah. Dan malam ini, saat kamu mendengar suara gamelan dari jarak jauh,
saat angin membisikkan namamu padahal tak ada siapa-siapa. Barangkali itu bukan halusinasi. Mungkin itu pertanda bahwa gerbang itu mulai terbuka. Karena satu hal yang harus kalian ingat, gerbang yang dibuka dengan darah tak akan pernah benar-benar tertutup, ia hanya tertidur. Menunggu malam satu suro berikutnya. Sampai jumpa di cerita kelam berikutnya, hanya di Bintang-Bintang Kanal Radio Horor, tempat kisah lama kembali membuka mata.